Dia bukan Tuhan, mungkin. Bolehkah saya merujuk kepada beberapa ayat? Ya, berikan saya satu. Kami akan menjawabnya. Kita ambil sebagai contoh, Injil Yohanes bab 14 ayat 28. Oh, yang itu cantik, Bapa lebih besar daripada saya. Saya tahu Anda sedang mencari dari Sheikh Google. Adakah Anda tahu konteksnya? Oh, semuanya. Mungkin tidak. Saya tidak tahu konteks sebenarnya. Baiklah. Mari kita baca Yohanes bab 14 ayat 28. Kamu telah mendengar aku berkata kepadamu, aku akan pergi, dan aku akan datang kepadamu. Aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi, Anda berpikir bahwa Yesus mengatakan dia bukan Tuhan karena Bapa lebih besar daripada dia. Ya, Baiklah. Tetapi Anda sudah pun silap dan saya akan menerangkan sebabnya. Saya akan menunjukkan kepada Anda dari konteks mengapa Anda salah tetapi Anda perlu jujur dengan saya dan menjawab. Adakah bos Anda lebih hebat daripada Anda? ya. Maksud saya, dari segi kewibawaan. Anda menjawabnya. Jadi, Anda baru sadar seseorang boleh lebih hebat daripada Anda sama ada dalam bidang kuasa atau sifatnya. Sekarang, adakah Anda lebih hebat daripada kucing Anda? Dalam arti kata bahwa di mata Tuhan Anda, adakah Anda mempunyai nilai lebih daripada kucing Anda atau Anda kurang daripada kucing di mata Tuhan Anda? Oh, dalam arti kata itu, ya, lebih. Baiklah. Jadi, perhatikan bos Anda adalah lebih hebat daripada Anda dalam authority, tetapi bukan sifat dan zatnya. Tetapi Anda lebih hebat daripada kucing Anda secara semula jadi. Sekarang, persoalannya ialah, adakah Yesus mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku secara semula jadi atau dalam kuasa? Anda tidak perlu meneka karena bab itu tidak bermula dalam Yohanes bab 14 ayat 28. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang Yesus katakan. Sekarang, bukankah benar dalam Islam, dalam Al-Quran, mengikut nama-nama Allah, salah satu daripada 99 nama Allah ialah Al-Haq kebenaran? Saya percaya begitu. Baiklah. Dan Anda bersetuju jika Anda seorang Muslim, Anda tidak boleh memberikan nama dan sifat unik Allah kepada makhluk. Itu akan menjadi syirik. Kita bersetuju? Saya tidak biasa dengan itu. Karena sekarang, itulah agama Islam. Nah sekarang, kita akan pergi ke Yohanes bab 14 ayat 6. Mari kita baca konteks. Yesus atau Isa berkata, Akulah jalan, dan kebenaran, Al-Haq, dan kehidupan, Al-Hayat. Menurut perjanjian lama dan bahkan Al-Quran, hanya Tuhan adalah kehidupan, dan hanya Dialah kebenaran. Inilah sebabnya mengapa Anda tidak akan menemui mana-mana dalam Al-Quran Anda di mana sesiapa selain Allah disebutkan sebagai kebenaran atau kehidupan. Jadi, di sini Yesus berkata, Akulah kebenaran dan hidup. Sekarang, bolehkah Anda tunjukkan kepada saya di mana-mana ayat dalam Quran Anda atau dalam perjanjian lama seorang nabi yang telah berkata, Akulah kebenaran dan kehidupan? Mungkin tidak boleh. Anda tidak boleh karena tiada nabi yang pernah mengatakannya. Jadi, nomor 1, hanya Yesus yang menuntut sifat-sifat dan nama-nama Allah. Akulah kebenaran dan kehidupan. Dia tidak berkata, saya akan mendedahkan kebenaran. Tidak, tetapi, saya adalah kebenaran, atau, saya akan menunjukkan kepada kehidupan. Nomor 2, Anda akan bersetuju karena kita mempunyai persamaan dalam hal ini. Anda harus berdoa dan sembah kepada Allah dan Allah sahaja yang akan menjawab doa. Bukan? Ya. Baiklah. Pergi ke Yohanes bab 14 ayat 13 dan 14. Sekarang, lihat di sini. Ini adalah Yesus, bab yang sama, apa saja yang kamu minta dalam namaku, itu akan kulakukan, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Putra. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku atas namaku, aku akan melakukannya. Yesus berkata dia akan berada di syurga, kemudian Anda akan berdoa kepadanya dalam kuasanya, dan dia dari syurga akan menjawab doa Anda. Bolehkah Anda menunjukkan kepada saya seorang nabi yang berkata, saya akan menjawab doa Anda, dan saya akan melakukan apa yang Anda minta kepada saya? Tidak. Jadi, jika Yesus adalah makhluk dan dia hanya seorang manusia, mengapa dia berkata, Akulah kehidupan, akulah kebenaran, dan kamu berdoa kepadaku, dan aku dari syurga akan menjawab semua doamu, dan melakukan semua mukjizat, jika dia makhluk, apabila dia tahu ini adalah perkara yang hanya Tuhan boleh lakukan? Saya rasa saya faham maksud Anda, tetapi... Satu lagi, dan kemudian saya akan membenarkan Anda bertanya soalan seterusnya. Yohanes bab 14 ayat 23. Tengok di sini. Sekarang, Yesus berkata dia setara dengan Bapa. Yohanes pasal 14 ayat 23, Yesus menjawabnya, Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami, dalam bentuk jamak, aku dan Bapa, akan datang kepadanya dan mendiami di rumah kami. Saya dan Bapa akan tinggal bersama semua orang beriman pada masa yang sama. Sekarang, bolehkah makhluk berkata sesiapa yang mencintai saya dan mentaati saya akan hidup bersama mereka semua pada masa yang sama? Bolehkah Nabi Muhammad berkata demikian? Saya akan hidup bersama-sama. Ya, itulah yang dikatakan. Hidup, bermakna dia akan bersama Anda, di rumah Anda,
dan mendiami bersama semua orang Islam pada masa yang sama? Saya rasa itu. Maksud saya, Anda bercakap tentang Muhammad, itu bukan niatnya. Tetapi, saya rasa jawapan ringkasnya adalah tidak. Baiklah. Tetapi Yesus berkata, "Aku dan Bapa-Ku, kita hidup dengan setiap orang percaya yang sejati, tidak kira berapa ramai, tidak kira di mana mereka berada, aku bersama mereka semua sama seperti Tuhan Bapa." Jadi, itu bermakna dia bertuntut sebagai sama dengan Bapa, bahwa dia mempunyai keupayaan yang sama dengan Bapa yang berada dengan semua orang percaya pada masa yang sama. Adakah ini bunyi seperti dia hanya makhluk? Adakah ini terdengar seperti dia pikir dia setara dengan Tuhan Bapa? Saya mendapat tafsiran. Sekarang, bagaimana ini boleh difahami sebagai dia sama, masih masalah dengannya? Teruskan. Kalau ada ayat lain, teruskan. Maksud saya, mari kita berpegang pada yang ini, kerana saya masih mempunyai beberapa masalah dengannya, kerana pada mulanya Anda menyebut, adakah Anda mendengar saya? Ya, teruskan. Apa masalahnya? Jadi, pada permulaan penjelasan Anda menyebut Yesus lebih rendah dalam otoriti sebagai Bapa, bukan? Ya, baiklah. Apa masalahnya? Adakah ini membayangkan bahawa dia mempunyai kehendak yang berbeza? Tidak. Ia berarti bahwa dia bukan pribadi yang sama. Bukankah ia membayangkan kehendak yang berbeza? Tidak sama sekali. Ini menunjukkan bahwa dia bukan pribadi yang sama, karena Anda mengelirukan kewibawaan dengan kehendak. Karena jika kehendak Yesus bertentangan dengan Bapa, maka itu bermakna dia tidak akan berada dalam kesatuan yang sempurna dengan Tuhan Bapa dan melakukan semua yang Bapa suruh dia lakukan. Tidak, ia hanya membayangkan bahwa dia bukan pribadi dan sosok yang sama dengan Bapa. Baiklah, jika begitu, izinkan saya membawa satu lagi ayat. Ya, bawalah ayat yang lain. Saya suka Anda. Anda sangat jujur. Saya suka itu. Baiklah. Saya fikir ia adalah, Matius bab 26 ayat 39. Jadi saya percaya, dalam hal ini, dan saya fikir ia agak sama dalam Markus bab 14 ayat 36. Ya. Itulah Matius di mana dia telah berdoa kepada Bapa, Abba Bapa. Betul. Tepat sekali. Dan jika saya ingat konteksnya dengan betul, ia seperti saat-saat sebelum penyalibannya dan Ya. malam sebelum dia dikhianati. Ya. Dan dia melihat itu datang. Dan ayat ini seolah-olah menunjukkan bahawa dia ingin itu tidak akan berlaku, tetapi diserahkan ke dalam tangan Tuhan Bapanya. Ya. Jadi apakah soalannya? Jadi, ayat ini akan menunjukkan beberapa, maksud saya, pada saya sekurang-kurangnya, kehendak yang berbeza. Apa yang Yesus kehendaki bukanlah apa yang Bapa kehendaki. Tidak, ia sebenarnya menunjukkan bahwa kehendaknya tidak berbeza daripada kehendak Tuhan Bapa karena dia berkata, "Bukan seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang engkau kehendaki," karena kehendak anak adalah kehendak Bapa. Justru, Anda telah salah membacanya. Memang. Tetapi mengapa dia meminta mereka? Karena dia bukan pribadi yang sama dengan Bapa. Tidak, baca dengan teliti. Jika boleh, biarlah cawan ini berlalu untukku. Namun begitu, bukan seperti yang saya kehendaki, tetapi seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi, dia bahkan menunjukkan bahwa jika ada jalan keselamatan yang lain, biarlah. Namun, kehendakku adalah kehendakmu. Jadi, jika tidak ada cara lain, maka dia akan menerima cawan itu. Sebab itu dalam ayat 42, apa yang dikatakan? Dia pergi dan berdoa, "Bapakku, jika ini tidak dapat berlalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Itu sebenarnya menunjukkan kepada Anda bahwa kehendaknya adalah sama dengan kehendak Bapa, karena itulah yang dia telah mematuhinya. Jadi, dia memohon sama ada dalam kehendak Bapa untuk cawan ini berlalu. Jika tidak, kehendak Tuhan Bapanya akan dilaksanakan. Karena kehendak anak adalah sejalur dengan kehendak Bapa. Dia datang untuk melakukan apa yang diperkenankan Bapa kepadanya.